Pertama di dunia, motor didiskon lebih dari 60%. Kayak gimana motornya? Mari kita cek. Jadi, kira-kira 2 minggu belakangan ini, motor ini bener-bener viral banget. Bukan gara-gara looks-nya, bukan gara-gara canggihnya, bukan gara-gara iritnya, tapi karena diskonnya, teman-teman. Setelah gue hitung diskonnya itu lebih dari 60%. Sebagai gambaran, nih kalau kalian ke departemen store beli baju, biasanya diskon mentok tuh 50%. Ini motor 60%, teman-teman. Gila nggak? Motor ini itu awalnya dijual dengan harga 52 juta rupiah, teman-teman. Tapi tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada geledek, Honda ngasih diskon lebih dari 40 juta rupiah. Jadi yang tadinya motor ini harganya 52 juta rupiah, sekarang itu cuma dijual 19 juta rupiah, teman-teman. Jadi di video kali ini kita mau cobain nih motor ya yang memiliki mungkin rekor dunia diskon terbesar. Sebagus apa sih? Secanggih apa sih? Dan kenapa sampai didiskon segitunya sama Honda, teman-teman? Motor yang tadinya seharga CBR 2,5 lah ya, cuma jadi seharga Beat, teman-teman. Jadi mari kita bahas motornya. Ini adalah Honda Cute, bukan Cuve, CUVE, teman-teman. Jadi ini adalah motor listrik dari Honda, top of the line-nya saat ini yang dijual di Indonesia, teman-teman. Ada 2 tipe, ada yang Roadsing dan Roadsing Duo, teman-teman. Nah, ini sebenarnya yang paling mahalnya, yang aslinya dijual harga 56 juta rupiah, teman-teman. Nah, ini motor listrik yang kira-kira kalau secara ukuran mungkin bisa dibilang lebih gede daripada Beat, tapi lebih kecil dari Vario lah ya. Agak-agak di tengah, teman-teman. Motor ini pun juga sebenarnya bukan motor baru. Motor ini udah launching kira-kira tahun lalu lah, teman-teman. Jadi ini motor yang sebenarnya secara looks gua sih suka ya. Gak tau kalau kalian suka apa nggak sama bentukannya. Karena di antara motor-motor Honda yang sekarang itu semuanya desainnya tajam-tajam ya, kayak Vario, Beat, semuanya kan tajam-tajam ya. Muncul tiba-tiba satu motor yang bentukannya mulus gini, ya kan, lucu banget. Jadi kalau secara looks, gue suka banget sama si Honda CUVe ini. CUVe ini, teman-teman. Salah satu ciri khasnya juga adalah memang lampunya nyambung di depan begini, full LED. Terus ada lampu dimnya di bawah. Dan peleknya yang imut cuman ring 12, teman-teman. Jadi ini looks-nya ya, memang dibilang klasik sih enggak, tapi gara-gara ban kecilnya ini jadi lucu banget. Futuristik tapi tidak tajam-tajam, teman-teman. Jadi ini motor ya yang sebenarnya kalau dimodif ya, ini bisa lucu banget, teman-teman. Dari belakang pun juga motor ini bentukannya lucu ya. Lampunya cakep ya kan. Dan karena dia motor listrik, jadi nggak ada knalpotnya. Nah, jadi ini peleknya bisa terekspos. Jadi kalau kalian pengen ganti pelek ya kan, atau mau dicat ulang, langsung kelihatan gitu. Terus salah satu kelebihannya motor listrik kalau single side swing arm gini, teman-teman. Kalau dilihat dari bentukannya sih emang mirip kayak 12 pelek 12-nya stylo ukurannya ya. Cuman gue belum tahu nih apakah ini bisa nih diceplokin pelek 12 dari stylo atau enggak. Mari kita coba buka bagasinya, teman-teman. Set. Tidak ada bagasi. Ada sih. Di sini ada ya kan yang kayak cuma segede HP. Ya, tuh masuklah tuh. Tapi ini kalau yang Pro Max sudah nggak masuk sih kayaknya. Sama di sini ada satu. Jadi memang mungkin kalaupun mau bawa jas hujan sih agak ribet, tapi kalau sendal ya ditekuk-tekuk bisa ya kan. Ya kalau ada bagasi agak kurang lah, memang namanya juga motor listrik ya. Yang bikin beda motor listrik Honda dengan motor listrik lainnya itu adalah dari sistem baterainya, teman-teman. Nah, jadi sistem baterainya Honda itu dia pakai 2 baterai kayak gini kan. Nah, tuh ada sistem mekanisme kuncinya. Jadi ini diangkat. Tuh. Nah, ini adalah satu baterai packnya dari Honda. Jadi semua motor listrik Honda itu pakai tipe baterai yang sama ini semuanya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah gimana ngecasnya? Sayangnya, menurut gue sih cukup sayangnya, motor listrik Honda ini itu chargernya terpisah, teman-teman. Jadi kita nggak bisa nih sayangnya nyolokin colokan biasa gitu, colokan celek ke sini dicas gitu, itu nggak bisa sayangnya. Sayangnya kita harus bener-bener ngeluarin ini, kita bawa ke dockingnya gitu, dicelek, baru dia akan ngecas, teman-teman. Sebenarnya itu plus minus sih. Jadi sebenarnya ide awalnya Honda ya, kayaknya ini tebak-tebakan gua, mereka emang akan memperbanyak charging stationnya.
Jadi ketika udah banyak nih charging station ya, kayak merek-merek lain yang ada, itu akan lebih make sense punya sistem baterai seperti ini. Jadi kalian tinggal datang ke tempatnya, buka, colokin, kemudian ambil yang udah penuh, ditaruh lagi. Ide itu bagus kalau charging stationnya banyak atau swapping stationnya banyak. Sayangnya yang Honda ini belum banyak swapping stationnya, jadi pasti akan lebih sering ngecas di rumah. Nah, kalau di rumah bawa beginian, yang satunya kira-kira beratnya hampir 10 kilo ya, PR teman-teman. Apalagi ada dua, harus dua-duanya dicas. Satu doang, nggak ada satu doang gini, misalkan kita coba ya, satu doang gini. Ini kalau misalkan kita pakai, dia kan bisa nyala. Tapi setahu gua dia nggak mau dipakai, ya kan? Berarti tidak ada. Jadi dia harus ada dua-duanya. Jadi memang itu kekurangannya menurut gua. Ini berat juga sih. Jadi itu salah satu kekurangannya kalau sistem baterai swap, tapi swapping stationnya belum banyak. Berbeda dengan motor-motor listrik lainnya yang kebanyakan itu pakai wheel hub atau dinamo yang ada di pelek, atau misalkan pakai dinamo yang ada di tengah sini kemudian pakai belt ya. Si CUV ini dia ada transmisi lagi lah di dalam sini. Jadi ini ada oli yang harus diganti nih di dalam sini kayaknya. Gue juga belum tahu kenapa ya. Ada memang beberapa merek motor listrik yang menggunakan sistem seperti ini. Jadi ada ini sama ada Alfa Servo X itu juga pakai transmisi kecil di belakang sini teman-teman. Nah rasanya kayak gimana feel ridingnya motor listriknya nanti akan kita cobain. Suspensinya standar dan di belakang memang belum double disc. Jadi itu masih tromol. Nah tapi bagian yang paling canggihnya itu ada di depan sini. Nah ini bagian paling keren dari CUVe tabletnya ini. Sebenarnya ini bordernya photo frame-nya gede banget sih, ya kan? Tapi ini layarnya ini bagus banget teman-teman. Nah ini ya itu bisa diutak-atik pakai tombol-tombol yang dari sebelah kiri sini. Jadi ada naik turun dan ada joystick lagi. Ini ya teman-teman, gua nggak bohong. Ini salah satu layar di motor dengan animasi yang paling bagus menurut gua. Dia juga ada petanya. Yang kalau misalkan kita gini dia bisa ngezoom tuh. Terus ini bisa kita ganti-ganti lagi. Ini untuk frame rate-nya apa dan sebagainya, ini salah satu yang paling bagus. Gue kayak wow, ini secanggih itu teman-teman. Kalian bisa connect ke HP, terus bisa dengerin lagu ya kan, atau settingannya dari mana tuh. Bahkan perjalanannya terakhir apa. Jujur ya, ini bagus banget. Ini informasi speedometer standarnya kira-kira begini. Jadi ini kita tekan starter, nah dia akan siap. Terus ini ada riding mode-nya, ada ikon, ada standar, ada sport teman-teman. Kemudian ini range-nya dan ini baterainya. Dan ini kira-kira powernya kepake berapa. Kayak RPM-nya lah sebelah sini teman-teman. Dan ada gigi mundurnya. Kita harus pencet ini, ditahan. Dan kalau mau mundur itu bukan digas, tapi pencet tombol yang ini. Tekan dan tahan. Mentok 2 km per jam mundur ya. Tapi bisa mundur nih. Tuh. Ya, salah satu kelebihannya motor listrik tuh emang bisa mundur sih. Itu buat parkir enak banget teman-teman. Motor ini, motor listrik dengan harga asli 50 jutaan rupiah, itu range-nya seberapa jauh sih? Mungkin ekspektasi kalian 100, 150, enggak, 82 range-nya dengan 2 baterai. Jadi emang secara range bukan yang paling jauh, tapi 80 km untuk motor listrik sekarang udah lumayan lah ya. Top speed-nya kayak gimana? Kalau pakai Econ itu cuman 30 km per jam. 30 teman-teman. Nanti akan kita cobain kenceng atau enggak. Jadi memang secara spek, mungkin dia bukan motor listrik yang paling jauh, bukan yang paling kencang juga, tapi mungkin salah satu yang paling canggih sih. Dan bentukannya emang lucu banget. Sebelum kita cobain di jalan, gue penasaran. Motor ini kan sekarang harganya 19 jutaan rupiah lah ya. Sama motor bensin 19 jutaan rupiah, mana yang lebih kencang? Jadi kita sekarang mau coba drag race. Dari sini sampai depan rumah, tanjakan sih emang. Kira-kira ada 50 meter, kita akan coba di 20-an dan 50. Kita lihat mana yang lebih kencang. Jadi kita akan coba drag race.
dengan motor yang kira-kira 20 jutaan lah ya. Mio gearnya Arif 125 cc standar, udah pakai pelek Sugoi. Gua akan cobain dulu pakai mode Econ atau yang paling pelannya. Kemungkinan besar pasti kalah karena Econnya pelan banget, ya kan. Jadi Arif, ini nggak ada riding mode sih, standar aja. Cuman kita akan lihat. Pertama kita pakai Econ dulu ya di sini, dan situ standar. Let's go. Siap. Jadi ini kayak orang sepedaan, kencangan orang sepedaan ini kalau pakai mode Econ. Kenapa pelan banget pakai mode Econ deh? Buset dah. Sekarang kita mau cobain pakai mode Sport. Jadi bisa dilihat teman-teman, kalau pakai mode Sport langsung jauh ketinggalan torsinya. Cuman kayaknya kalau 50 meter gue masih menang sih. Kayaknya ya, tadi saya masih cukup jauh, cuman kita nggak bisa nyoba lebih jauh lagi. Cuman 20-an meter, ini jauh loh ketinggalannya tadi. Jauh lumayan. Ini lumayan jauh teman-teman. Jadi untuk power, dia lebih kencang. Kalau mode sport. Kalau mode Econ, itu lebih kayak, gue malas jalan kaki, gue naik motor deh gitu kira-kira. Teman-teman. Malas yaudah naik motor aja deh, pelan banget gitu. Tapi secara power, kita sudah membuktikan. Dia lebih kencang daripada Yamaha Mio Gear 125 dalam 20 meter ya. Jangan ditanya kalau 100 meter. Tapi ntar dulu, kalau lo top speednya berapa? Cepet lah, 40. Bisa cepet? Oh iya, berarti udah pasti ketinggalan. Ini mentok cuma 80-an soalnya teman-teman. Jadi sekarang waktunya kita coba test drive di jalan. Jadi review kali ini kita ditemenin Aaron karena ada yang nggak mau ditinggal. Udah belum? Oke, kita pakai mode sport aja. Let's go. Ya, jadi ini review beneran guys. Kalau misalkan locengan sama anak kecil kayak gimana, kita coba locengan kecil. Tanjakan. Dan dia bisa naik. Posisi ridingnya sih emang mirip sih kayak Vario guys sebenarnya. Lumayan mirip lah sama Vario. Suspensinya lebih enak dari Vario guys. Suspensinya lebih enak daripada Vario. Cuma kalau pengereman, nih dia masih kombi brake. Gue sih lebih suka double disc brake sebenarnya. Karena kombi brake tuh kalau misalkan kita lagi ngerem belakang, yang kanan tuh jadi ngelos gitu. Kan dia udah ikutan ngerem duluan. Ayo kita lewat jalan kecil. Hap. Kalau kita mau ganti mode guys, kita harus lepas gas ganti mode. Nah sekarang kita pakai standar. Kalau standar ya bak standar banget sih. Dibilang kencang enggak, dibilang pelan ya enggak, tapi ya standar. Nah kita simulasi lewat jalan kecil. Kucing lagi sih. Iya. Ada kucing di atas. Kalau misalkan kita pakai mode standar, kita gas. Cukup aja sih sebenarnya. Ya, jadi mirip kayak motor yang Arif 125 tuh tarikannya. Kira-kira kalau di sini kayak mode standar aja. Jadi kalau sama kalian pengen lebih ngebut, mode sport sih. Cuman saran gue jangan pakai mode eco deh. Mode eco nya pelan banget. Ini udah gua mentok nih gasnya ini. Udah nih mode eco cuma segini doang harinya guys. Udah 30. Udah nih mode eco. Sepelan ini. Pelan banget. Tuh. Jadi kalau mau nyalip cukup aja, cuman kurang gercep. Kalau mau gercep nyalip harus pakai sport guys. Lepas gas. Lepas gas dulu baru kita bisa ganti mode. Nah, kalau udah kayak gini pakai mode sport, itu feelnya udah kayak pakai gas spontan. Buat nyalip lebih enak kan. Suspensinya enak, posisi ridingnya ya mirip Vario lah menurut gua. Layarnya sih bagus banget. Cuma ada satu hal yang cukup unik. Gua nggak tahu error di unit ini doang atau unit yang lainnya juga. Mungkin kalau ada yang punya CUVI kasih tahu deh. Jadi kayak tadi ini misalkan kita start range-nya dia bilang 60 kilo, 61 ya. Nah ini kan udah pakai jalan nih. Nah harusnya kan dia turun ya, jadi 60 gitu ataupun nanti jadi 59.
Kita kan muter-muter udah 1 kilo lah ada nih kira-kira. Nah tapi dia tuh nggak turun-turun guys. Tapi nanti kalau gue matiin, gue nyalain lagi, baru tuh dia update tuh range-nya sama baterai percentage-nya. Jadi gue nggak tahu apakah error di unit ini doang atau yang CUVI lainnya error juga kayak gitu. Jadi ini gue pakai muter-muter, itu range sama percentage baterainya nggak turun nih. Tapi nanti kalau gue matiin, gue nyalain, dia baru update nanti. Cuman emang enaknya motor listrik ini kalau pakai mode sport nyalip tuh torsinya berasa sih. Jadi motornya gimana? Motornya motor enak sih. Dan gimana? Worth it apa enggak kalau harganya sekarang 19 jutaan rupiah? Nah, gue mau coba ngasih tahu ke kalian yang error tadi itu. Jadi udah kita pakai muter. Ini range 61 km. Nah, ini baterai percentage-nya 81 ya. Ini dari tadi kita pakai muter-muter dia nggak berubah nih. Tapi kalau misalkan gue matiin, terus gue nyalain lagi. Tuh, turun 2%, 78, range-nya udah turun 2, jadi 59 km. Jadi gua nggak tahu apakah itu error di unit ini doang atau CUVI yang lain juga error begitu. Kalau emang beneran ternyata tuh errornya di semua unit, itu agak bahaya sih. Jadi gimana? Worth it apa enggak CUVI ini 19 juta rupiah? Worth it banget teman-teman. Kalau kalian mau yang dapat layar gede itu nambah sedikit jadi sekitar 20 jutaan rupiah, 24 apa? 20 atau 24 juta rupiah. Di harga segitu worth it banget karena teknologinya canggih, ridingnya enak, torsinya gede juga, motor yang bagus di harga segitu teman-teman. Tapi kalian udah nggak bisa beli lagi. Sayangnya diskonnya yang sampai 19 juta rupiah dan juga yang 20 juta rupiah itu diskon 60% ini kuotanya sudah habis teman-teman. Jadi ya kalau kalian mau beli motor ini balik lagi ke harga normal 52 juta rupiah. Apakah Honda akan ngasih diskon lagi? Gua nggak tahu. Pertanyaan di awal, kenapa kemarin tiba-tiba Honda ngasih diskon? Gua nggak tahu jawabannya yang pasti, teman-teman. Gimana kalau menurut kalian? Suka apa nggak sama motor ya? Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Devi Jalan. I'll see you in the next video, guys. Bye-bye.